Hello Indonesia, this is your captain speaking. Jika kalian pernah bertanya mengapa Persib Bandung yang terus dihajar badai cedera yang mengerikan, namun tim ini justru tampil luar biasa dan mampu mempertahankan posisi di puncak klasemen hingga saat ini, jika itu pernah terlintas di pikiran kalian, maka simak saja video ini. Badai cedera yang menimpa Persib musim ini bukan hanya ujian biasa. Ini adalah teror paling mengerikan yang menggerus satu persatu pilar utama tim. Rahmat Irianto tumbang, Deddy Kusnandar harus menepi, Rizaldi Hehanusa, Dimas Derajat, dan Febri Haryadi terkapar. Semua didera cedera berat dan harus absen panjang. Bahkan sang predator David Da Silva pun tak luput dari luka dan bolak-balik ke ruang perawatan. Tapi dengan semua itu masih belum cukup untuk menghajar Persib Bandung. Kita tentu masih ingat bagaimana selebrasi Beckham Putra berujung pada hukuman yang memaksanya absen di beberapa pertandingan. Ya, lebih dari 50% kekuatan inti yang dibangun oleh Boyan Hodak dari awal musim lenyap begitu saja. Tapi Persib, mereka tidak tumbang. Mereka tidak menyerah. Mereka justru bangkit dan menggenggam posisi tertinggi di Liga 1 dengan kepala tegak dan dada membusung. Lantas apa rahasianya? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pemain yang telah berjuang, jawabannya ada pada dua sosok tembok pertahanan. Dua center back yang bermain bukan hanya dengan kaki dan kepala, tapi dengan jiwa dan dengan kegilaan. Dan jujur, ini rasanya telah menembus batas logika sepak bola. Duet center back itu bernama Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Mendengar kalimat itu mungkin rasanya ini terdengar berlebihan. Namun coba perhatikan, Gustavo Franca namanya. Seorang Brazilian yang selalu hadir di saat-saat krusial. Sungguh banyak momen yang telah ia tunjukkan. Namun ada momen yang sangat menarik yang bisa kita saksikan. Saat itu di saat penjaga gawang Persib sudah tak mampu menjangkau bola, tapi pemain ini seperti punya insting. Dia seperti mampu membaca, bola ini akan berada di sini nantinya. Dan lebih gilanya lagi, coba perhatikan video ini. Jika ada pemain yang berhasil memblok tendangan dengan kaki, mungkin hal itu sudah sering terjadi. Namun ketika seorang pemain melakukan blocking, benar-benar di depan mulut gawang, terlebih lagi dengan menggunakan kepala, sungguh hal itu sangat jarang terjadi dalam sepak bola. Ya, sekali lagi di saat pemain lawan menggiring bola dan kemudian mengancam gawang Persib, Gustavo seperti punya feeling. Dia seperti tahu apa yang dipikirkan oleh penyerang lawan. Dan pemain ini seolah-olah tahu bola itu akan diarahkan kemana nantinya. Dan yang terjadi malam itu sungguh berada di luar nalar kita semua. Dan apa yang ditunjukkan oleh seorang Gustavo adalah sebuah fitur langka, sebuah kemampuan yang jarang dimiliki oleh pemain bertahan. Tak hanya sampai di situ, kegilaan pemain ini pun seperti tak bisa berhenti. Yang mana Gustavo ini pun kerap kali menjadi sosok di menit-menit akhir yang mampu membobol gawang lawan. Entah itu gol kemenangan ataupun gol penyelamat bagi Persib Bandung. Dan yang terbaru tentu saja ketika laga melawan Bali United. Persib sempat tertinggal. Dan bagaimanapun caranya, Persib harus menang melawan Bali, yang mana hasil kemenangan itu akan mengamankan jarak poin yang semakin dipangkas oleh Dewa United. Namun lagi-lagi pria bernama Gustavo ini hadir di momen genting itu. Dia tahu dia adalah pemain bertahan, namun dia sadar tim ini juga butuh kemenangan. Maka ia maju jauh ke depan. Ia melakukan sebuah lompatan yang sungguh amat tinggi, dan melakukan sundulan sempurna, yang itu berhasil menjadi gol pengunci kemenangan Persib Bandung. Pemain ini adalah wujud nyata dari sebuah kalimat, "The right man in the right place at the right time." Bukan kebetulan, tapi seolah semesta memang menempatkannya di momen paling genting.
di posisi paling krusial untuk menjadi benteng terakhir yang tak bisa ditembus. Rambutnya memang tak sesubur dan selebat Nick Kuipers. Namun soal kesuburan mencetak gol, maka jangan remehkan pemain ini. Sungguh Gustavo ini benar-benar menjadi pemain yang sangat produktif. Hingga tulisan ini dibuat, Gustavo sudah mengoleksi 4 gol dan 2 assist. Tanpa bermaksud untuk merendahkan pihak tertentu, jumlah gol dan assist yang dilesatkan oleh Gustavo hanya selisih sedikit saja dari seorang Marco Simic, yang mana striker Persija yang dikenal tajam justru baru mampu mengoleksi 5 gol dan 1 assist saja. Bayangkan seorang pemain bertahan, bahkan statistik dalam melesatkan gol dan assist justru mampu menyamai seorang striker yang katanya buas itu. Namun ada satu fakta yang mungkin akan mengejutkan publik sepak bola Indonesia. Siapa sangka pemain sekelas ini yang permainannya nyaris tak bisa dijangkau nalar, ternyata hanya memiliki market value sebesar 3 miliar rupiah saja. Angka yang jika kita bandingkan, bahkan masih berada di bawah nilai pasar Muhammad Ferrari, bek muda Persija, yang tercatat memiliki market value sebesar 3,9 miliar rupiah. Fakta ini membuat Persib seolah menemukan harta karun tersembunyi. Sebuah permata langka yang tak dihargai sesuai nilainya, namun justru bersinar paling terang di saat tim membutuhkan. Dengan market value yang terbilang kecil, Gustavo mampu menghadirkan dampak yang luar biasa besar. Ia tak hanya pemain bertahan, ia seperti investasi kecil yang berubah menjadi kekuatan tak terduga di jantung pertahanan Maung Bandung. Namun apa yang ditampilkan Gustavo di atas lapangan bukanlah keajaiban yang jatuh dari langit. Performa gemilangnya adalah hasil dari proses dan kerja keras. Dan di balik proses itu, ada satu nama besar yang tak boleh diabaikan. Ya, dialah Nick Kuipers. Sosok veteran di jantung pertahanan Persib ini bukan hanya menjadi bek tangguh. Ia adalah mentor, pemimpin, dan pembentuk karakter rekan setimnya. Selama bertahun-tahun, Nick telah bersanding dengan berbagai partner di lini belakang. Ia telah menjadi saksi, sekaligus pembimbing bagi para pemain asing yang datang dan pergi. Ingatkah kalian bagaimana Alberto sempat kesulitan beradaptasi? Di saat banyak yang meragukan pemain Spanyol itu, Nick Kuipers justru merangkulnya. Nick mengajarkan, membimbing dan membentuk Alberto hingga keduanya menjelma menjadi duet paling solid, yang kemudian mengantarkan Persib meraih mahkota juara Liga 1 di musim lalu. Kini peran yang sama kembali ia jalankan bersama Gustavo, dan hasilnya sebuah benteng yang nyaris tak tergoyahkan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, seorang Gustavo adalah pemain bertahan yang sungguh subur dalam mencetak gol. Namun ketika kita berbicara tentang mencetak gol, Nick pun seolah-olah tak mau kalah. Nick seperti punya insting yang tak kalah jagonya. Ingatkah kalian momen krusial melawan Persija Jakarta yang satu ini? Sebuah laga yang bukan hanya memperebutkan 3 poin, tapi juga tentang harga diri dan juga tentang kebanggaan para supporter Persib. Sungguh banyak hal-hal yang akan terjadi jika salah satu dari kedua tim ini menuai hasil yang buruk. Saat itu Persib tertinggal 2 gol. Tiba-tiba Nick menunjukkan sebuah tendangan roket yang sungguh di luar nalar kita semua. Sebuah tendangan yang seorang eksekutor free kick pun belum tentu mampu melakukan tembakan seakurat dan sekencang itu. Pertandingan yang supporter lawan mengira Persib ternyata sangat mudah dikalahkan, justru berbalik dan tiba-tiba skor menjadi 2-2. Maka duet antara Nick Kuipers dan Gustavo Franca bukanlah duet sembarangan. Mereka bukan hanya melindungi gawang Persib dari ancaman lawan, tapi mereka juga melindungi rekan setimnya. Coba perhatikan saat Kakang Rudianto dihajar dadanya dan ditabrak dengan keras. Lihat apa yang dua monster ini lakukan. Ya, mereka marah. Mereka tak terima dengan apa yang dilakukan oleh pemain Bali United terhadap rekannya saat itu. Ini seperti dua abang yang melindungi adik-adik mereka. Dua kakak yang tak ingin satupun dari adik mereka disakiti oleh lawan. Dan itu tak terjadi sekali. Kita tentu masih ingat saat seorang pemain Persija yaitu Muhammad Ferrari dengan isengnya menyentuh kepala Gustavo dan lihat apa yang terjadi. Gustavo memang memikul beban berat, yaitu bagaimana ia harus mampu mengimbangi peran yang musim lalu ditunjukkan oleh seorang Alberto. Ia tahu, ia mengerti jika nantinya ia akan dibanding-bandingkan dengan bek asal Spanyol yang telah berhasil membawa Persib menjuarai Liga 1 di musim lalu. Kita akui dan angkat topi untuk seorang defender bernama Alberto, yang mana Alberto sungguh jago, dan Alberto sudah menuliskan sejarah dengan tinta emas untuk Persib Bandung. Namun yang membedakan Gustavo dan Alberto adalah Alberto ini butuh setengah musim untuk adaptasi. Maka jangan heran di awal musim lalu Persib sangat hancur dan baru bisa bangkit dan stabil di paruh musim kedua.
Our first time here is so difficult, but now I'm very, very happy. Namun Gustavo Franca berbeda. Apa yang ia tunjukkan mirip dengan yang ditunjukkan oleh seorang Jay Itzes dalam debutnya di Timnas Indonesia. Dua pemain yang sama-sama tak butuh waktu. Dua pemain yang seperti menghancurkan hukum alam bagi pesepak bola, yaitu mereka berdua sama-sama tak butuh adaptasi. Dua pemain yang seperti telah memahami tim baru mereka sejak lama. Maka saat debutnya, Gustavo sungguh sudah nyetel bersama Nick Kuipers. Saat duet center back Persib Bandung ini bermain bersama, ada rasa aman bagi para supporter yang menyaksikan pertandingan. Nick dan Gustavo seperti berbagi peran. Satu tukang ganggu dan satunya akan menjadi tukang potong. Ketika banyak pemain asing membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan hingga beberapa musim untuk benar-benar menyatu dengan atmosfer dan keluarga besar Persib, Gustavo Franca tampil berbeda. Ia tak hanya cepat beradaptasi di atas lapangan, tapi juga langsung mencair bersama para pemain di luar lapangan. Kami akan menunjukkan sebuah pertunjukan lucu, sebuah video langka yang cukup membuat kita tertawa. Saat itu ada sebuah challenge dari Ustadz Adam Alis, yaitu sebuah konten bagaimana caranya membangunkan supporter Persib untuk sahur di bulan Ramadan. Maka lihatlah yang ia lakukan. Tugas kita semua membangunkan teman-teman puasa sahur selama bulan Ramadan. Siap? Siap, siap. First, cap. Sahur. Sahur. Bagus sekali. Agus. Sahur. Lumayan. Bagus ya. Sungguh beruntung Persib memiliki duet center back semacam Gustavo dan Nick Kuipers. Mereka bukan hanya menjaga lini pertahanan Persib, mereka menjaga kebanggaan supporter, mereka menjaga harga diri warga Jawa Barat, dan mereka sungguh menjaga harapan seluruh bobotoh. Dapatkah Gustavo dan Nick menjadi duet terbaik hingga akhirnya mampu mengantarkan Persib menjuarai Liga 1 di musim ini? Biarkan waktu yang menjawabnya.